tertib persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. 1. Saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pada pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang benar, yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkannya pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun bahan yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman, suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun dalam sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang harus bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggar tata tertib dimaksud bersifat tidak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan yang mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 3/Ketun-2022 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Andiri selaku penggugat melawan Lurah Desa Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, selaku tergugat, akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pihak yang bersangkutan, silakan memasuki ruangan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 3/Ketun-2022 Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya antara Andini selaku penggugat melawan Lurah Wonocolo yakni Kevin, Desa Jemur Sari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya selaku tergugat. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk saudara tergugat hadir sendiri atau ditemani oleh kuasa hukum saudara?
Saya ditemani oleh kuasa hukum saya yang bernama Diah Anggun Kartikasari SHMH. Baik, untuk saudara tergugat hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Didampingi kuasa hukum saya yang mulia bernama Ahmad Yudha SHMH. Baiklah, diperintahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk maju serta menyerahkan surat kuasa khusus beserta kartu taraf advokatnya ke majelis hakim. Sesuai dengan penetapan hakim ketua majelis, setelah dilakukan pemeriksaan, maka persidangan pada hari ini dilanjutkan dengan persidangan untuk umum. Sesuai dengan pasal 74, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan gugatan saudara? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya, tergugat apakah sudah menerima salinan daripada gugatan? Bagaimana? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, serapung ke atas gugatan saudaranya ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Tergugat, apakah keberatan apabila gugatan dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, silahkan kuasa hukum penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, pihak kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Izinkanlah kami, kuasa hukum dari saudari penggugat, untuk membacakan surat gugatan kami. Surat gugatan dengan nomor register sengketa 3/Ketun/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Andini sebagai penggugat melawan Lurah Desa Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya sebagai tergugat. Yang menjadi objek gugatan adalah surat keputusan Desa Jemur Wonosari nomor 2 tahun 2006 tentang pemberhentian tidak dengan hormat saudari Andini dari jabatan tunggu Desa Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya tertanggal 10 Mei 2022. Adapun dasar-dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dianggap sebagai pelaku survei yang berlaku tertanggal pada 1 Desember 1994 berdasarkan kutipan keputusan Tun Surabaya pada nomor 35/Ketun/1994 atas nama Wali Kota Surabaya. 2. Bahwa tanggal 25 Maret 2022 dan 16 April 2022 ada seruan yang ditujukan kepada Lurah Desa Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya yang dibuat atas nama kelompok yang berisi permohonan memberikan penggugat sebagai tergugat karena sudah tidak dipercayai oleh hakim dengan tujuan sebagai berikut. A. Sebagai penggugat bahwa penggugat melakukan pelecehan seksual. B. Bahwa kelakuan tercela penggugat sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya karena banyak tugas-tugas yang sudah dilaksanakan oleh Ngatini selaku istri tergugat. 3. Bahwa kelakuan tersebut tanpa didasari bukti yang akurat dan dasar hukum yang kuat. 4. Bahwa keputusan Lurah Desa Jemur Wonosari nomor 2 tahun 2022 dalam hal poin B, C, dan E tersebut adalah tanpa alasan yang kuat oleh karena menurut Peraturan Desa Jemur Wonosari nomor 9 tahun 2001 pasal 33 ayat 2, pamong desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, maka tergugat telah semena-mena mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak sesuai kedudukan, tanpa memberi teguran atau pemberhentian sementara terlebih dahulu. 6. Bahwa setelah penggugat menerima surat keputusan tersebut, selanjutnya penggugat menghadap kepada petugas untuk meninjau kembali surat keputusan tersebut. Tetapi oleh petugas dijawab ditinjau tidak sah. 7. Berdasarkan pasal 53 sampai dengan 59 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud, tindakan tergugat mengeluarkan surat keputusan nomor 2 tahun 2022 sangat merugikan penggugat dan sangat bertentangan dengan pasal 33 ayat 1 dan 2 serta pasal 35. Dengan alasan tersebut di atas,
maka keputusan tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk itu, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amat sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan batal atau tidak sah atas surat keputusan Lurah Desa Jemur Wonosari tahun 2022 tentang pemberhentian penggugat dari jabatan tunggu Desa Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, tertanggal 10 Mei 2022. 3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar denda perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Diah Anggun Kartikasari, SHMH. Saudara penggugat, atas gugatan ini apakah masih ada perbaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan penggugat telah membacakan gugatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan jawaban saudara? 2 jam saja, Yang Mulia. Baiklah, saudara penggugat, apabila sidang diskors selama 2 jam, apakah saudara keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyusun jawabannya, maka sidang akan dilanjut 2 jam ke depan. Maka dari itu sidang diskors. Baiklah, saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Sudah, Yang Mulia. Saya perintahkan untuk maju dan menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah jawaban ini ingin dibacakan atau dianggap dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah keberatan apabila jawaban ini dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Saudara tergugat, atas jawaban ini ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Baik. Saudara penggugat, apakah keberatan apabila jawaban tersebut dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Dipersilahkan kepada kuasa hukum tergugat. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penggugat beserta kuasa hukum yang kami hormati, beserta hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban atas sengketa tata usaha negara dengan nomor 3/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. 1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya menjadi satu kesatuan pula dalam jawaban ini. 2. Pada tanggal 2 Mei 2022 dalam berita acara rapat Desa Jemur Wonosari yang dihadiri oleh 27 warga yang berisi permohonan kepada Lurah Desa Jemur Wonosari untuk memberhentikan penggugat sebagai sekretaris desa karena A. Penggugat telah melanggar tindakan moral, yaitu dengan mengkorupsi dana desa. B. Yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai mestinya, sehingga tugas-tugas banyak dilakukan oleh saudara Yusuf atau suami dari penggugat. 3. Berdasarkan dari 237 orang dengan surat pernyataan yang berisi A. Sudah tidak dipercaya dan ingkar janji terhadap yang dilakukan saudari penggugat. B. Permohonan tergugat selaku Lurah Desa Jemur Wonosari untuk memegang pemerintahan di Desa Jemur Wonosari. 4. Bahwa 25 orang saksi yang terjadi di Desa Jemur Wonosari mengatakan A. Penggugat telah mengkorupsi dana desa. B. Penggugat
pernah mencuri dana desa yang ada dalam kantor desa. C. Jatah beras miskin untuk masyarakat sering dipotong oleh penggugat tanpa persetujuan warga. 5. Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat 2 Perda Kota Surabaya nomor 9 tahun 2001, peristiwa pamung desa dapat diberhentikan tanpa didasarkan putusan pengadilan apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar larangan. 6. Bahwa tergugat telah diberikan keputusan Desa Jemur Wonosari tanggal 2 Mei tahun 2022 tentang pemberhentian penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah melalui tahapan-tahapan A. Adanya aduan dari masyarakat Jemur Wonosari. B. Atas aduan tersebut penggugat telah melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada penggugat, akan tetapi penggugat tetap mengelak dan tidak mau berubah sikap. 7. Bahwa tanggal 4 Mei 2022 tergugat menerima surat dari pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Perda Kota Surabaya nomor 9 tahun 2001 menyatakan kepada Lurah Desa Jemur Wonosari sebagai berikut. A. Mengambil langkah-langkah sesuai prosedur dan mekanisme. 8. Bahwa atas persetujuan DPD Surabaya selaku tergugat pada tanggal 10 Mei 2022 mengeluarkan keputusan Lurah Desa Jemur Wonosari nomor 2 tahun 2006 tentang pemberhentian tidak dengan hormat saudari penggugat terkait jabatannya sebagai Sekretaris Desa Jemur Wonosari Kota Surabaya. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memberi sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atas kehendak masyarakat tidak menerima. Dalam pokok perkara primer 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Subsidiary. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat Ahmad Huda SAMH. Terima kasih yang mulia. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyusun replik itu sendiri? Tujuh hari, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baiklah, Panitera, apakah selama 7 hari ke depan, hari dan tanggal dapat dilaksanakannya sebuah sidang ke depannya? Hari Senin tanggal 9 Mei 2022 tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat daripada menyiapkan repliknya, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan sidang dilanjutkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sedangkan dari pihak tergugat, apakah masih ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada para pihak yang telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilannya yang resmi dari pengadilan. Maka dari itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 3/2022 Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya antara Andini selaku penggugat melawan Lurah Wonocolo yakni Kevin dari Desa Jemur Sari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya selaku tergugat. Dengan ini
dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak tergugat, apakah sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baik. Pihak penggugat, apakah sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah duplik dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Sudah, Yang Mulia. Saudara diperintahkan maju untuk menyerahkan duplik saudara kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Baiklah, saudara tergugat, atas duplik saudara ini, apakah ini dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah keberatan apabila duplik ini telah dianggap telah dibacakan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan pihak tergugat telah menyerahkan dupliknya, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian surat dari para pihak. Selesai sidang. Selesai.